Sebelumnya mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 1. Galatia pasal 1. Galatia pasal 1, mari kita membaca ayat 1 sampai ayat 10. Galatia 1 ayat 1 sampai 10. Kalau kita sudah menemukannya, mari kita membacanya secara silih berganti. Saya mulai dengan ayat yang pertama. Galatia 1 ayat 1 sampai 10. Saya mulai dengan ayat yang pertama. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Akan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9 dan 10 bersama-sama. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur kalau di malam ini kembali kami bisa berkumpul di rumah Tuhan. Saudara yang bisa mengikutinya baik melalui Zoom maupun live streaming, untuk bisa bersama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu. Khususnya ketika kami akan sama-sama melihat tentang satu kepercayaan yang saat ini ada di dalam kekristenan, yaitu mengenai Kristen progresif. Ya Tuhan, begitu luasnya pengajaran ini dikumandangkan, dan tidak sedikit orang yang percaya dengan ajaran seperti ini. Dan ya Tuhan, bantu kami malam hari ini ketika kami membuka kebenaran firman-Mu, agar kami bisa sungguh-sungguh melihat apakah ajaran ini seturut dan sesuai dengan firman-Mu, dan apa respon kami terhadap pengajaran ini yang berkenan kepada Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan agar kiranya kami boleh memahami firman-Mu, dan kerendahan hati yang Kau berikan serta kelembutan supaya kami bisa menerima kebenaran-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam hari ini kita akan melihat tentang satu gerakan gereja, atau sebenarnya bukan gerakan gereja, tapi lebih tepatnya satu pemahaman, satu kepercayaan yang terdapat di dalam kekristenan. Nah, pandangan ini bukanlah sesuatu yang kita bisa sebut sebagai denominasi, karena kalau dibilang denominasi, saya rasa khususnya kita di Indonesia belum bisa disebut sebagai sebuah denominasi. Kalau di luar negeri, contohnya di Amerika, itu ada gereja-gereja yang secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka adalah Kristen progressive atau progressive Christianity. Nah, itu istilah dalam bahasa Inggrisnya. Jadi Kristen progressive. Jadi mereka bisa dengan terang-terangan mengatakan bahwa mereka adalah Kristen progressive. Nah, di Indonesia akhir-akhir ini menjadi sebuah hal yang viral, karena akhirnya terang-terangan mereka menyebut istilah ini, yaitu Kristen progresif, melalui seorang yang mengaku pendeta Brian. Kita pasti pernah melihat tadi di brosur ada fotonya seorang yang rambutnya gondrong dan kemudian punya tato di mana-mana. Dia juga mempunyai satu akun YouTube. Di sana mereka membahas awal-awalnya
secara general, dalam artian tidak menyebut Kristen progresif, tapi mengungkapkan pandangan-pandangan mereka yang sebenarnya banyak yang dalam tanda kutip sepakat, bahkan merasa senang dengan pandangan-pandangan mereka tentang kekristenan. Karena di dalam pandangan-pandangan mereka mengenai kekristenan, nanti kita akan lihat bahwa adanya satu kompromi yang begitu besar. Dan itu membuat banyak orang senang, itu membuat banyak orang suka dengan ajaran-ajaran demikian. Mereka membawa orang Kristen untuk tidak mau berada di bawah otoritas, dan bahkan di bawah otoritas firman Tuhan. Itu adalah bahaya terbesar dari pemahaman Kristen progresif ini. Jadi kalau kita bilang dia adalah sebuah denominasi, saya rasa kurang tepat. Tapi saya mau katakan bahwa ini adalah sebuah mindset, sebuah kepercayaan yang saya mau katakan kepada kita, hati-hati, karena dia bukan bersifat denominasi. Maka kita bisa melihat mungkin, gereja ini adalah Kristen progresif, kita tidak masuk ke gereja itu. Tapi karena dia berupa sebuah pemahaman, kepercayaan, bahayanya adalah ini bisa ada bukan hanya di dalam gereja tertentu, tapi di dalam semua gereja. Bahkan kita yang mengatakan diri sebagai orang Kristen, jangan-jangan kita memiliki pemahaman-pemahaman yang sepakat, yang searah, yang sejalan dengan Kristen progresif ini. Itulah kenapa malam hari ini kita perlu untuk memperhatikan hal ini, untuk melihat tentang Kristen progresif ini, dan kemudian kita bisa mencoba melihat apa kata firman Tuhan mengenai apa-apa saja yang mereka ajarkan, dan juga bagaimana kita meresponnya sesuai dengan kitab suci. Kita melihat dulu apa itu Kristen progresif. Nah, selain di sini saya kutip, saya cantumkan di catatan kita bahwa selain yang terkenal yaitu Brian Siawarta, itu namanya Brian Siawarta. Lalu kemudian di dalam podcastnya di YouTube ada juga temannya yang namanya adalah Yeri Safe, kalau saya tidak salah namanya Yeri Safe, dan Yeri Safe ini juga pemahamannya sangat Kristen progresif. Kalau pergi ke YouTube-nya, ini temannya yang sering dia ajak untuk bicara, dan mereka membicarakan tentang apa itu Kristen progresif. Dan kalau kita mendengar apa yang mereka bicarakan, banyak nonsens di sana yang tidak sesuai dengan Alkitab. Omong kosong yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan Alkitab, namun mereka mengutarakannya dengan cara yang seolah-olah mereka begitu jenius, mereka begitu pintar dalam pemahaman mereka mengenai Kristen progresif ini. Nah, apa itu Kristen progresif? Kalau kita melihat di Wikipedia, nah saya kutip di sana, mungkin pemahaman yang umum yang dapat diterima oleh semua orang, yaitu Kristen progresif adalah sebuah gerakan yang menekankan bahwa kehadiran di gereja bukanlah syarat utama menjadi Kristen. Dalam podcast mereka katakan bahkan mereka adalah gembala bagi diri mereka sendiri. Dan bahkan mereka katakan, aku ini tidak di gereja karena aku langsung digembalakan oleh Tuhan, sehingga aku tidak masuk ke dalam sebuah gereja. Karena kalau aku bisa digembalakan langsung oleh Tuhan, kenapa aku harus digembalakan oleh manusia? Dari situ saja kita sudah tahu bahwa ini menolak ajaran firman Tuhan mengenai orang Kristen yang harus berkumpul bersama-sama. Dalam kitab Ibrani bahkan dikatakan, jangan engkau menjauhi perkumpulan bersama-sama. Ada sesuatu hal yang diajarkan oleh firman Tuhan untuk kita berkumpul bersama-sama dan digembalakan oleh hamba-hamba Tuhan, karena itu juga diajarkan oleh Alkitab. Gereja mula-mula digembalakan langsung oleh para rasul, dan setelah para rasul lalu ada para gembala lainnya yang disebut sebagai para penatua dalam gereja. Sampai di dalam kitab seperti Timotius, Titus diberitahukan kepada kita syarat-syarat menjadi penilik jemaat, yang menggembalakan jemaat. Nah, mereka bilang, firman Tuhan itu tidak benar. Yang benar adalah kita tidak perlu hadir di gereja, namun yang penting adalah keadaan hati. Nah, ini yang saya maksudkan, bahwa pemahaman ini bukan hanya terdapat dalam sebuah denominasi gereja, tapi
bisa ada dalam diri setiap orang Kristen. Yaitu kata-kata seperti ini, namun yang terpenting adalah keadaan hati. Ini juga kita dengar di kalangan orang Kristen. Bahkan yang tidak menyadari bahwa dia adalah Kristen progresif atau tidak mengatakan bahwa Kristen progresif, bahkan yang ada dalam gereja-gereja konservatif, gereja-gereja fundamental, gereja-gereja seperti Alkitab Presbyterian seperti gereja kita. Banyak sekali sekarang anak-anak muda yang berkata bahwa nggak perlu datang gereja untuk menjadi Kristen. Aku nggak datang gereja, aku tetap Kristen kok. Yang penting hatiku. Dan saat ini sering kita mendengar juga orang mengatakan bahwa tentang imanku itu urusanku dengan Tuhan. Gak perlu datang ke gereja supaya aku kelihatan punya iman. Iman itu adalah urusanku dengan Tuhan, maka cukup Tuhan yang tahu. Pemahaman ini adalah juga pemahaman Kristen progresif. Selain itu, Kristen progresif juga memandang bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Nah, untuk bagian yang satu ini mungkin kita katakan mayoritas orang Kristen akan mengatakan bahwa ini tidak benar secara kata per kata. Tapi kembali, saya mau katakan bahwa mindset ini juga ada dalam diri kebanyakan orang Kristen. Yaitu ketika mereka melihat saudara atau teman mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kamu bisa percaya bahwa dia tidak akan masuk surga? Seberapa banyak orang Kristen sekarang yang betul-betul percaya bahwa kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kamu masuk neraka? Bahkan di kalangan pendeta-pendeta yang kita lihat banyak di sosial media sekarang, sangat jarang sekali untuk kita dengar ketika orang bertanya, menurut kamu, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk surga atau tidak? Kamu akan melihat bahwa begitu banyak pendeta akan sangat-sangat tidak bisa untuk mengatakan secara langsung bahwa kalau kamu atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk neraka, tidak akan masuk surga. Seberapa besar pun kebaikannya dalam dunia ini, dia tidak akan masuk surga kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu akan melihat begitu banyak bahkan pendeta, begitu banyak para hamba Tuhan tidak berani mengatakan ini. Tidak berani. Itu sudah terjadi di banyak gereja. Itu sudah kedengaran di begitu banyak pendeta. Pendeta-pendeta yang terkenal di dunia seperti Joel Osteen bahkan mengatakan bahwa kamu tidak pernah tahu, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, jangan-jangan kamu nanti ketemu dia di surga. Itu yang mereka bilang. Pendeta sangat terkenal. Dan di Indonesia juga sama. Selain itu, Kristen progresif juga memandang bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat, dengan keyakinan bahwa tindakan baik dapat menjadi jalan keselamatan dengan ukuran yang berbeda-beda untuk setiap individu. Jadi kembali kepada kepercayaan masing-masing. Gerakan Kristen progresif bisa juga dikatakan kelanjutan dari gerakan teologis pasca liberal. Jadi kalau kita juga melihat tentang podcastnya si Brian, maka kita melihat bahwa ada hubungan antara gerakan liberalisme dengan Kristen progresif. Ada yang mengatakan bahwa Kristen progresif adalah liberal, ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah buah dari liberalisme. Nah, apa itu liberalisme? Liberalisme pada dasarnya adalah satu gerakan pemahaman bahwa segala hal yang dikatakan oleh kitab suci itu bisa dievaluasi, dikritik dengan sains, dengan ilmu pengetahuan kita, dengan pikiran kita. Jadi pikiran kita yang lebih penting daripada kitab suci. Apa yang dikatakan kitab suci kalau masuk akal kita percaya, kalau tidak masuk akal tidak benar. Itulah liberalis. Dan itulah juga Kristen progresif. Masuk akal oke, nggak masuk akal nggak oke. Makanya Roger Wolsey, seorang pendeta, mengatakan gerakan ini berusaha mereformasi iman melalui wawasan pasca modernisme dan mengklaim kembali kebenaran di luar historitas dan faktualitas dari Alkitab yang sebenarnya dapat diverifikasi dari bagian-bagiannya. Mereka langsung mengatakan bahwa Alkitab ini ada salahnya, Alkitab ini banyak sekali yang tidak benar di dalamnya. Mereka tidak mau mendengarkan penjelasan lebih lanjut mengenai itu. Mereka hanya tahu bahwa Alkitab
bisa dikritik dan dievaluasi sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Gerakan tersebut menitik beratkan pada penerimaan terhadap keberagaman manusia, penekanan yang kuat pada keadilan sosial, dan kepedulian terhadap orang miskin dan tertindas. Nah, bagian ini mungkin kita bilang, wah mereka luar biasa dalam hal bagaimana mereka mengasihi manusia, peduli dengan orang-orang yang tertindas. Tapi hati-hati, di balik kata-kata seperti ini yang maksud mereka adalah mereka yang merasa tidak bebas. Nah, kamu lihat saja bagaimana gaya hidup si Brian dan juga si Yeri Safe. Mereka mau hidup sesuka hati, itu intinya. Mereka tidak mau ada orang tertindas, dalam artian tertindas di sini diatur dengan begitu banyak peraturan. Maka akan berbicara tentang kebebasan dalam mereka, seperti mereka hidup dengan tato begitu banyak di tubuh mereka. Itu adalah bentuk daripada kebebasan mereka. Kami bebas. Orang Kristen itu orang yang bebas. Tak boleh terikat oleh aturan. Kalau kamu terikat oleh aturan, berarti kamu tertindas. Gerakan Kristen progresif memiliki keyakinan yang mendalam akan pentingnya instruksi untuk mengasihi satu sama lain. Mereka bahkan menggunakan ayat Alkitab, kan? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan Yesus katakan, dari mana orang tahu bahwa engkau adalah muridku? Dari kasih. Kamu harus mengasihi. Yang kembali mengambil satu kalimat dalam Alkitab dan mengeluarkannya dari konteks dan menggunakannya sesuka hati. Padahal kalau mereka membaca 1 Korintus 13 contohnya mengajarkan tentang kasih, maka berbicara tentang kasih itu bersukacita dalam keadilan, dalam kebenaran. Dia tidak bersukacita di dalam ketidakbenaran, kedurhakaan. Dan mengenai Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita harus menjadi satu, saling mengasihi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa persatuan yang ada di antara orang Kristen harus menjadi persatuan yang sama seperti Allah Bapa dan Allah Anak. Artinya ada kesatuan prinsip, ada kesatuan tujuan, ada kesatuan dalam segala hal. Tapi kita lihat di sini adalah masing-masing punya pandangan masing-masing, maka kita harus terima masing-masing. Setiap orang kita terima dengan pandangannya masing-masing. Nah, itu yang digambarkan oleh atau dijelaskan oleh Wikipedia mengenai apa itu Kristen progresif. Nah, saya mau mengutip kepada kita satu pemahaman juga yang disampaikan oleh orang ini. Saya tadi juga mendengarkan tentang orang ini. Namanya adalah David Wolcott, yang cowok. Ini adalah sebuah semacam wawancara yang dilakukan oleh Elisa Childers, itu nama perempuan yang di sebelah. Dan dia sedang mewawancarai si David Wolcott ini. Dan David Wolcott ini mengambil waktunya untuk betul-betul mempelajari tentang Kristen progresif. Saking dia mau mempelajarinya, dia dalam 3 tahun membaca lebih dari 40.000 halaman. Semua tulisan-tulisan orang-orang Kristen progresif dia pergi baca, supaya dia betul-betul mengetahui secara komprehensif apa itu Kristen progresif. Dan ketika ditanya sama dia, bagaimana kamu mendefinisikan Kristen progresif? Nah, dia ini adalah penentang Kristen progresif, ya. Jadi setelah dia mempelajarinya, dia tahu bahwa Kristen progresif ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Okay. Dan ketika ditanya sama dia, bagaimana setelah kamu membaca begitu banyak tulisan orang-orang Kristen progresif, bagaimana pandangan kamu terhadap Kristen progresif? Atau siapa itu Kristen progresif? Lalu dia bilang apa? Nah, dia jawab seperti ini. Kristen progresif lebih seperti kepercayaan di luar kekristenan. Dan mereka menyebut diri Kristen hanya karena mereka menggunakan nama Yesus. Selesai sampai di situ. Artinya dalam semua ajaran dan kepercayaan Kristen progresif lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka bukan Kristen. Ya, makanya saya setuju di dalam satu komentar yang terdapat di YouTube-nya si Brian itu, ada orang mengatakan bahwa Kristen progresif berhenti menyebut mereka sebagai Kristen progresif karena mereka bukan Kristen. Mereka bukan Kristen. Berhenti menyebut mereka sebagai Kristen progresif. Mungkin mereka pemahaman progresif,
kepercayaan progresif, atau apapun itu. Karena mereka bukan Kristen. Mereka berani menyebut diri Kristen hanya karena mereka menyebut nama Tuhan Yesus. Itu pun Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang mereka mau. Ya, kalau ada waktu pergi untuk lihat YouTube ini, Alisa Childers, dia ada membahas tentang Kristen progresif dengan sangat mendalam, khususnya dengan David Wolcott yang saya rasa sangat ahli mengenai hal ini. Okay. Nah, apa yang kita bahas malam hari ini hanya beberapa hal yang kita bisa yang bisa membantu kita untuk mengevaluasi dan menyatakan bahwa Kristen progresif ini juga kita sepakat dengan David Wolcott bahwa ini bukan Kristen. Dan kita harus hati-hati dan waspada dengan pemikiran-pemikiran seperti Kristen progresif ini. Oke. Nah, kita tidak akan membahas seluruh hal yang mereka katakan di media sosial, karena kalau pergi bahas semua hal yang mereka katakan, kita tidak akan habis membahasnya, okay? Karena begitu banyak hal yang mereka bicarakan dan banyak sekali yang kalau saya kadang-kadang malas mendengar mereka, karena kalau ketika mendengar saya bisa emosi sendiri. Marah-marah sendiri saya. Jadi kalau kita mau bahas tidak akan habis. Kita akan lihat beberapa hal yang penting untuk menjadi evaluasi tentang kepercayaan ini. Oke. Dan beberapa hal itu mungkin kita tidak lihat dari kata-kata Brian sendiri. Oke. Tapi saya mengutip dari sebuah gereja di Amerika yang disebut sebagai Gereja Bethel Congregational United Church of Christ. Nah, gereja ini dengan terang-terangan mengatakan bahwa mereka adalah gereja Kristen progresif. Dan dalam website mereka membuat satu kalimat yang cukup panjang tentang apa yang mereka percaya sebagai Kristen progresif. Dan ini saya rasa sudah mewakili nanti segala pemahaman pengertian dari orang Kristen progresif. Oke, nah, ini gerejanya, lihat aja gambar gerejanya di sini. Di depan gerejanya ditaruh bendera pelangi. Tahu bendera pelangi untuk apa? LGBT. Oke. Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, dan plus. Dan mereka bilang apa? All are welcome. Nah, semuanya boleh datang. Oke, nggak ada yang akan dihakimi di sini, tidak akan ada yang dibilang benar atau salah di sini. Semuanya boleh datang. Mau kamu gay, mau kamu homoseksual, mau apapun dosamu di luar sana, nggak apa-apa, datang ke gereja dan kamu akan merasa aman di sini. Dan itu juga salah satu apa dibilangnya, kata-kata yang sering digunakan oleh si Brian ini adalah bahwa di podcastnya itu adalah tempat aman. Tempat aman adalah tempat di mana kamu bebas menjadi siapa kamu. Itu tempat paling aman. Apakah itu memang tempat paling aman? Nah, ini gereja-gereja seperti ini. Dan seperti saya bilang, ini mindset, ini pemikiran. Oke, kalau di gereja seperti di Amerika ini, mereka terang-terangan katakan mereka Kristen progresif. Tapi saya juga harus kembali ingatkan bahwa banyak gereja di Indonesia juga seperti ini. Mungkin tidak terang-terangan bilang mereka Kristen progresif, tapi banyak gereja di Indonesia yang terang-terangan juga menyatakan bahwa mereka menerima siapa saja, terlepas dari apa dosamu di luar sana, mau bertobat atau tidak bertobat kamu, kami tetap terima kamu. Karena Tuhan terima kamu apa adanya. Ya kan? Pernah dengar pendeta bilang seperti itu? Tuhan menerima kamu apa adanya. Jadi apa adanya yang dimasukkan di sini adalah kamu mau hidup seperti apa di luar sana, tidak apa, kamu tetap layak di hadapan Tuhan. Tidak ada namanya pertobatan, tidak ada namanya hidup yang kudus. Siapa kamu? Bagaimana kamu? Tuhan pasti tetap terima kamu. Mau bertobat atau tidak bertobat, Tuhan tetap terima kamu. Itu juga banyak di gereja-gereja di Indonesia. Oke? Nah, jadi ini saya kutip dari apa yang mereka katakan dalam website mereka tentang apa kepercayaan dari Kristen progresif. Dan mereka katakan sesuai dengan identitas kami. Oke, dengan sangat jelas mereka katakan sesuai dengan identitas kami yang direformasi dan memperbaharui. Nah, ini adalah kalimat untuk membicarakan juga tentang sebuah progres. Makanya namanya progresif. Jadi adanya sebuah reformasi yang terus-menerus dan pembaharuan yang terus-menerus. Nah, kami telah merangkul sebuah gerakan yang dimulai pada tahun 2006 yang disebut kekristenan progresif. Gerakan ini merupakan bagian dari gerakan yang lebih besar yang disebut gereja yang sedang berkembang.
Berkembang dalam hal apa ya? Berkembang terus. Firman Tuhan ya, bisa dikembang-kembangkan terus. Nah, inti dari gerakan ini adalah keinginan untuk mengartikulasikan sebuah cara menjadi Kristen yang merupakan sebuah alternatif dari iman Kristen yang digambarkan di ranah publik. Para pemimpin kekristenan progresif telah lelah mendefinisikan iman Kristen mereka dalam istilah-istilah yang negatif ini. Jadi mereka dengan sangat-sangat bekerja keras mengatakan bahwa inilah Kristen progresif dalam istilah-istilah yang negatif, artinya dengan menggunakan kata bukan. Kenapa itu? Pertama, mereka katakan kami bukan fundamentalis. Lalu kami tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tidak dapat salah atau sempurna. Kami tidak setuju bahwa kreasionisme harus menggantikan ilmu evolusi di sekolah-sekolah umum. Kami tidak percaya bahwa Tuhan membenci kaum gay, homoseksual. Kami tidak percaya bahwa orang-orang dari agama lain akan masuk neraka kecuali mereka masuk Kristen. Kami tidak menyangkal hak perempuan untuk memilih apa yang terjadi pada tubuh mereka. Nah, ini kalau di Amerika sana ini berkaitan erat dengan aborsi. Artinya mereka bilang bahwa kalau perempuan mau aborsi silakan, boleh, terserah mereka, itu kan badan-badan mereka, suka-suka mereka. Nah, itu masih terus hangat di Amerika, apakah boleh aborsi atau tidak boleh aborsi. Okay. Nah, kita akan lihat setiap pernyataan mereka ini sesuai dengan kitab. Saya rasa ini sudah sangat mewakili dari segala kepercayaan yang terdapat di dalam Kristen progresif. Nah, mari kita lihat satu persatu. Oke, pertama, kami bukan fundamentalis. Dengan bangga mereka katakan mereka bukan fundamentalis. Nah, fundamentalis juga istilah yang banyak orang Kristen tidak suka. Banyak gereja tidak suka. Karismatik Pentakosta, gereja New Injili atau Injili Baru juga tidak suka dengan fundamentalis. Dan tidak sedikit orang Injili zaman sekarang juga tidak suka dengan fundamentalis. Tapi tahu nggak Bapak Ibu bahwa gereja Alkitab Presbyterian adalah gereja fundamental? Kita adalah fundamentalis. Lalu dikatakan di sini bahwa mereka bukan fundamentalis. Kalau bukan fundamentalis, apakah itu sesuatu yang baik? Nah, mari kita lihat apa maksudnya fundamentalis. Kalau kita melihat dari Britannica.com, dijelaskan di sana tentang apa itu fundamentalis. Kristen fundamentalis adalah gerakan Protestan konservatif yang muncul dari milenialisme abad ke-19 di Amerika Serikat. Gerakan ini menekankan pada kebenaran harafiah daripada Alkitab. Nah, kita lihat ya, fundamentalis percaya bahwa menekankan pada kebenaran harafiah Alkitab, menekankan pada kedatangan Yesus yang akan segera terjadi, menekankan pada kelahiran Yesus dari seorang anak darah, kebangkitan dan penebusan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah hal-hal yang ditekankan dalam gereja fundamental. Jadi kalau mengatakan bahwa mereka bukan fundamentalis, artinya mereka menolak ajaran-ajaran ini. Mereka menolak bahwa Alkitab itu benar. Mereka menolak bahwa Yesus akan segera datang. Mereka menolak bahwa Tuhan Yesus lahir dari seorang anak darah, dari seorang perawan, Maria. Mereka menolak, tidak percaya kepada kebangkitan dan penebusan oleh Tuhan Yesus. Karena Kristen fundamentalis pada dasarnya adalah orang-orang Kristen yang percaya kepada dasar-dasar iman Kristen dalam doktrin tentang Tuhan Yesus dan keselamatan. Dengan mengatakan bahwa mereka bukan fundamentalis, maka itu jelas berarti mereka tidak percaya kebenaran Alkitab secara harafiah, kedatangan Yesus yang akan segera terjadi, kelahiran Yesus dari seorang anak darah, kebangkitan dan penebusan oleh Tuhan Yesus. Hal-hal ini jelas membuat kaum Kristen progresif tidak mungkin mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, kita lihat sedikit tentang emangnya benar kata Alkitab bahwa orang Kristen harus percaya dengan apa yang dipercaya oleh kaum fundamentalis. Pertama kita lihat bahwa ya benar firman Tuhan akan terjadi secara harafiah, kata per kata. Ketika Tuhan mengatakan bahwa ini akan terjadi, itu akan terjadi secara harafiah. Dari mana kita tahu itu? Tuhan Yesus sendiri katakan, Matius 24 ayat 35,
Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Kenapa kita percaya bahwa firman Tuhan akan terjadi secara harfiah, kata per kata? Karena Tuhan Yesus katakan. Dia katakan bahwa langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Pasti akan terjadi. Tidak ada yang tidak akan terjadi dari apa yang sudah aku tuliskan dalam kitab suci. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Oh, itu sangat bertolak belakang dengan Wahyu 22 ayat 20. Dikatakan di sini, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang kapan? Segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, aku akan datang segera. Mereka bilang, oh Tuhan Yesus tidak datang segera. Tuhan Yesus bilang, no, aku datang segera. Lalu mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus lahir dari perawan Maria. Sangat-sangat menentang apa kata kitab suci. Yesaya 7:14 berkata, ketika ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir sudah dinubuatkan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan siapa perempuan muda ini? Nah, kata muda di sini tertuju kepada perempuan muda yang belum menikah, yang belum bersetubuh, yang masih perawan. Dan itu juga terbukti dari Lukas 1 ayat 27 ketika dikatakan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Nah, kembali ingat, Kristen progresif adalah buah dari liberalisme. Dan liberalisme tadi apa? Mereka menggunakan pikiran mereka, otak mereka. Dan ketika mereka menggunakan otak mereka yang mereka pikir begitu hebat itu, mereka bilang bagaimana bisa seorang perawan melahirkan? Tak bisa, ya kan? Tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tak bisa, nggak mungkin. Tak mungkin memang bagi manusia. Tapi firman Tuhan katakan, dan ini adalah perbuatan Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, dia lakukan. Seorang perawan melahirkan, mengandung dan melahirkan. Tapi mereka tidak mau percaya. Apalagi mereka tidak percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia. Nanti kita akan lihat juga salah satu bagian dari kepercayaan mereka bahwa mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus satunya jalan menuju sorga. Kita kutip di sini sedikit, Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan kita hidup. Yohanes 12 ayat 47, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ketika Tuhan Yesus datang pertama kali, dia datang bukan untuk menghukum tapi untuk menyelamatkan. 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Tuhan Yesus sudah datang sekali untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari segala dosa. Mereka bilang kami tidak percaya dengan hal itu. Firman Tuhan katakan seperti ini. Makanya mereka bukan Kristen. Jadi itu beberapa hal yang mereka katakan bahwa mereka bukan fundamentalis. Itu artinya mereka bukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, atau mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci sendiri. Hal yang kedua dari pernyataan mereka tadi, mereka katakan kami tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tidak dapat salah atau sempurna. Jadi mereka katakan, kepercayaan bahwa Alkitab itu tidak ada salahnya dan Alkitab itu adalah sebuah buku yang sempurna, itulah kepercayaan yang tidak benar. Kembali saya katakan bahwa ini bukan hanya ada Kristen progresif yang mengaku Kristen progresif. Sayang sekali banyak gereja, banyak hamba Tuhan, banyak pendeta yang juga percaya bahwa Alkitab itu mengandung kesalahan, tidak sempurna. Mungkin dengan cara yang lain, yaitu seperti yang terdapat bahkan di dalam gereja Alkitab Presbyterian, gereja Bible Presbyterian di Singapura, dan ada juga pengikutnya di Indonesia ini yang mengatakan bahwa Alkitab
itu ada salahnya. Alkitab itu tidak sempurna. Yang sempurna hanya yang dituliskan pertama kali. Yang ditulis langsung oleh nabi dan rasul. Dan setelah itu kan ditulis ulang, disalin. Nah, dalam salinan ini banyak sekali kesalahan. Mereka percaya akan hal itu. Sangat mengerikan. Makanya kita menganut satu doktrin yang disebut sebagai verbal plenary preservation. Artinya Tuhan yang memelihara firman-Nya. Bahkan setiap kata dari firman-Nya dipelihara oleh Tuhan. Sehingga ketika pun disalin dia, turun-temurun sampai kepada zaman kita sekarang, dia tetap sempurna. Nah, kita bukan berbicara tentang Alkitab dalam terjemahan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bukan. Tapi Alkitab dalam bahasa aslinya, Ibrani, Aramik, dan Yunani. Semuanya dipelihara oleh Tuhan sempurna. Tidak ada yang salah. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Karena yang memelihara adalah Tuhan. Tadi katakan Tuhan kan, langit dan bumi berlalu tapi firman-Ku tidak. Nah, ada satu hal yang sangat lucu yang terdapat di dalam podcastnya si Brian itu, ketika mereka membahas tentang Alkitab itu salah, mengandung kesalahan, bertabrakan dia bilang. Dan saya mengatakan bahwa argumen yang dia gunakan adalah argumen anak-anak, argumen anak TK bahkan, atau mungkin lebih rendah dari situ. Mungkin anak TK bisa lebih berpikir lebih baik daripada mereka, daripada si Brian ini. Kenapa? Karena si Brian ini katakan bahwa Alkitab itu mengandung kesalahan. Buktinya apa? Dia berikan satu contoh. Dia bilang begini. Lihat mengenai pernikahan, Tuhan katakan apa mengenai pernikahan? Antara laki-laki dengan perempuan. Berapa orang? Satu laki-laki dengan satu perempuan, dia bilang. Itu kan Tuhan ajarkan di bagian firman Tuhan yang satu. Lalu dia bilang, ajaran ini bertabrakan dengan ajaran firman Tuhan lainnya. Apa itu? Dia bilang, iya, karena di bagian firman Tuhan lainnya dituliskan bahwa Salomo mempunyai banyak istri. Dia bilang. Jadi karena di bagian satu firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menikah antara satu laki-laki dan satu perempuan, tapi di bagian lain firman Tuhan mengatakan bahwa Salomo mempunyai banyak istri. Dia bilang, lihat, bertabrakan. Dia bilang Tuhan atau firman Alkitab ini saling bertabrakan. Paham maksudnya? Ini pemikirannya yang betul-betul omong kosong. Karena sangat jelas ya, ada perbedaan antara dogma dengan narasi. Dogma adalah ajaran. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Dia ciptakan berapa orang perempuan untuk Adam? 1. Dan itu cukup sebagai penolong bagi Adam. Berarti satu laki-laki, satu perempuan. Ya kan? Monogami. Itu doktrin, itu ajaran. Tapi mengenai Salomo mempunyai banyak istri dan bahkan banyak gundik. Firman Tuhan katakan bahkan 1000 perempuan di sisinya. Apakah itu dogma? Enggak, Tuhan sedang memberitahukan kepada kita bahwa ini adalah yang dilakukan oleh Salomo. Tapi karena itu dilakukan oleh Salomo, apakah itu benar? Tentu tidak. Bahkan Alkitab sendiri, makanya saya bilang si Brian ini tidak membaca Alkitabnya. Karena kalau dia membaca Alkitabnya, dia sangat jelas melihat di sana bahwa yang dilakukan Salomo itu benar atau tidak. Salah, ya kan? Yang dilakukan oleh Salomo itu dosa. Terlihat dari mana? Karena dia mempunyai 1000 perempuan di sisinya, itu menjadi dosa dan mengakibatkan penghukuman. Tuhan menghukum. Nah, kalau kita membaca lebih jauh lagi dalam kitab Pengkhotbah di pasal 7, Salomo menunjukkan rasa bersalahnya dan dia memberikan kita nasihat. Hati-hati terhadap jeratan perempuan. Karena dia sudah mengalaminya. 1000 perempuan di sisinya membawa dia untuk menyembah berhala. Ini namanya memutarbalikkan firman Tuhan dan mengatakan bahwa firman Tuhan bertabrakan hanya dari 2 contoh yang dia sebutkan dan sangat-sangat tidak masuk akal. Dia bilang tadi, mereka bilang bahwa mereka adalah manusia atau Kristen yang paling masuk akal. Padahal ini lebih tidak masuk akal lagi.
Jadi kata-kata mereka tidak benar. Oke. Nah, kita lihat apa kata firman Tuhan. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mereka bilang, oh Alkitab itu mungkin, si Brian yang katakan, mungkin diilhamkan oleh Allah, tapi kan ditulis oleh manusia. Jadi karena ditulis oleh manusia, disitulah ada kesalahannya. Kembali, dia tidak mempelajari Alkitabnya. Orang-orang ini pada dasarnya tidak belajar Alkitab mereka. Walaupun mereka katakan, mungkin mereka, banyak sekali orang-orang yang menentang Alkitab, lalu mengatakan, saya sudah mempelajari Alkitab cover per cover. Oh ya, benar saja. Karena kata diilhamkan, itu bukan hanya sekedar kalau kita bilang bahwa Tuhan berbicara dari surga dan demikian seterusnya. Ini berbicara tentang Tuhan menafaskan firman-Nya. Artinya dia mengatakannya kata per kata, dia sebutkan kepada mereka. Tapi di saat yang sama dia tidak melupakan atau mengesampingkan gaya tulisan mereka atau bagaimana mereka menulis. Tapi apa yang mereka tulis adalah kata per kata yang dinafaskan. Makanya istilah yang digunakan dalam bahasa aslinya adalah pneustos. Artinya Tuhan yang menafaskan firman-Nya. Jadi bukan karena manusia yang tulis. Lalu dalam 1 Petrus dikatakan bahwa Tuhan yang membawa mereka untuk menulis apa yang Tuhan mau mereka tulis. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Mereka selalu mengutarakan bahwa kita boleh menafsirkan Alkitab sesuai dengan apa yang kita mau. Progresif. Kita selalu berkembang dalam pemahaman kita akan Alkitab, maka demikian juga tentang pengertian dalam Alkitab. Sangat jelas tidak sesuai dengan kitab suci. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah, dan kata dorongan di sini, kalau kita lihat bahasa aslinya, ini artinya membawa, seperti seorang yang sedang menggendong. Artinya kalau di dalam 2 Timotius dikatakan bahwa itu dinafaskan oleh Allah, dan kalau mereka bilang yang menulisnya ada kesalahan, tidak mungkin. Kenapa? Karena ketika mereka menuliskan, mereka sedang didorong oleh Roh Kudus. Artinya seperti seolah-olah tangan mereka sedang dibawa oleh Roh Kudus, supaya apa yang mereka tuliskan benar, tidak ada salahnya. Nah, sekarang mau percaya Brian atau percaya Alkitab? Atau percaya Petrus dan Rasul Paulus? Makanya dalam Matius 5 ayat 18 Tuhan katakan, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Satu iota, satu titik, bagian terkecil dari tulisan yang terdapat dalam bahasa asli tidak akan hilang. Itu maksudnya. Tidak akan mengandung kesalahan. Oke? Lalu hal yang ketiga, mereka katakan, kami tidak setuju bahwa kreasionisme harus menggantikan ilmu evolusi di sekolah-sekolah umum. Nah, apa itu kreasionisme? Kreasionisme adalah satu pemahaman bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi mereka bilang, oh kita tidak boleh mengutamakan hal ini dan mengatakan bahwa evolusi tidak benar. Kita harus selalu mengatakan bahwa evolusi itu benar. Apakah ini ajaran kitab suci? Kita lihat dalam Alkitab. Tuhan menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, bukan dari fenomena seperti Big Bang. Itu evolusi. Terjadi sebuah ledakan besar dan jadilah bumi, jadilah manusia. Partikel-partikel itu, atom-atom dan segala halnya itu berubah bentuk menjadi berevolusi. Mereka menjadi manusia, menjadi tumbuhan, menjadi binatang. Itulah evolusi. Tapi apa kata Alkitab? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya. Pada mulanya, sebelum segala sesuatu ada, Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan pada mulanya terjadi ledakan yang dahsyat, lalu Allah mengambil ledakan-ledakan itu, mengumpulkan mereka dan membentuk manusia dan segala macam. Bukan itu kata firman Tuhan.
Tuhan bilang pada mulanya sebelum segala sesuatu ada, Allah menciptakan langit dan bumi. Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari mana ini? Dari Allah menciptakan, bahwa alam semesta telah diciptakan oleh firman Allah. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dari sini tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan tanpa Dia, tanpa Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tuhan Yesus juga menciptakan dunia ini. Kolose 1 ayat 16 sampai 17, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi segala sesuatu Dia ciptakan. Apa yang diajarkan oleh Alkitab bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh evolusi, teori evolusi. Kalau mereka mengatakan bahwa ajaran Alkitab tidak harusnya ada, menggantikan evolusi, berarti mereka katakan bahwa evolusi itu benar. Nah, mereka selalu membenturkan kepercayaan Kristen, iman Kristen dengan sains. Nah, kita pada dasarnya tidak menentang sains. Kalau itu memang sains. Nah, kalau berhubungan dengan teori evolusi, sekarang dunia pun sudah mulai mengakui. Makanya dia disebut sebagai teori. Dia bukan fakta, dia hanya teori. Dan kalau dia hanya sebuah teori, dia bukan sains. Oke? Dia bukan sains. Karena sains adalah sesuatu yang bisa dibuktikan melalui sebuah eksperimen. Nah, eksperimen berarti bisa dilihat atau diobservasi kejadian demi kejadian. Itu namanya sains. Sementara evolusi, siapa yang pernah melihat evolusi terjadi secara langsung? Ada? Nggak ada. Makanya klaim mereka adalah ribuan tahun, jutaan tahun, jadi nggak ada yang lihat. Bahkan di zaman modern ini, ketika CCTV ada di mana-mana pun nggak ada yang lihat. Nggak ada yang bisa lihat, karena memang tidak terjadi. Itu anggapan mereka terjadi, tapi tidak pernah terjadi. Teori evolusi kan kita ini berasal dari kera. Siapa yang bisa pastikan? Adakah orang melihat bahwa kera berubah menjadi manusia? Tak ada. Kalau kena nggak ada yang lihat, maka terjadinya jutaan tahun. Jutaan tahun. Jadi sangat-sangat bahaya untuk percaya dengan Kristen progresif. Karena kita juga melihat dalam firman Tuhan bahwa Tuhan menciptakan dunia atau segala sesuatu dalam kurun waktu 6 hari kali 24 jam, bukan ribuan atau jutaan tahun seperti diklaim oleh evolusi. Dari mana kita tahu itu? Nah, Kejadian 1 menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sangat jelas hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Mungkin 1 hari sama dengan ribuan tahun, mana ada? Tuhan kata hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan juga ketika Tuhan berbicara tentang hari pertama, dia katakan jadilah petang, jadilah pagi. Ini gambaran dari 1 hari 24 jam. Bukan jadilah petang, jadilah pagi. Banyak petangnya, banyak paginya. Satu hari. Dan jelas sekali dalam hukum keempat, dalam ke-10 hukum Taurat mengenai hari Sabat yang dihubungkan dengan 6 hari Allah bekerja dalam penciptaan. Nah, kita baca Keluaran 20 ayat 8-11 mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini adalah perintah Tuhan kepada kita untuk memperingati hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya. Jadi contoh yang diberikan Tuhan apa? 6 hari kita bekerja, pada hari ke-7 kita istirahat. Kenapa? Karena Tuhan juga begitu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Jadi kalau kita harus bekerja selama 6 hari dan berhenti pada hari ke-7, contoh yang Tuhan berikan kepada kita adalah sama seperti Tuhan. Ketika dia menciptakan langit dan bumi, dia ciptakan 6 hari. Lalu kalau kita bilang Tuhan menciptakan selama 6 hari, dan 6 hari di sana artinya kali berapa? Jangankan dibilang 1.000.000 tahun. Jadi 6 juta tahun. 100 tahun aja satu hari yang dimasukkan di situ tidak masuk akal. Karena berarti Tuhan sedang bilang sama kita, kamu harus bekerja 600 tahun lamanya. Sampai di sini yang bisa hidup 600 tahun. Dan bekerja 600 tahun lamanya baru kamu istirahat. Jadi nggak boleh istirahat ya. 600 tahun kamu bekerja. Nah, dari sini Tuhan sudah tahu akan ada orang-orang seperti ini. Kita hanya perlu membaca Alkitab, segala sesuatu ada jawabannya di sana. Dan ini jawabannya bagi mereka yang selalu mengatakan evolusi adalah cara Tuhan untuk menciptakan langit dan bumi. No. Tuhan menciptakan langit dan bumi 6 hari kali 24 jam. Bukan 6 hari kali miliaran tahun. Karena kalau itu terjadi, orang manusia juga Tuhan perintahkan dengan suatu perintah yang tidak masuk akal. Oh, kamu harus bekerja juga 6 kali miliaran tahun baru kamu boleh beristirahat. Oke, jadi sangat mengerikan ketika kaum Kristen progresif menolak ajaran firman Tuhan tentang penciptaan dan mengedepankan tentang evolusi. Oke, lalu apa lagi mereka katakan? Kami tidak percaya bahwa Tuhan membenci kaum gay. Nah, tadi sudah lihat kan satu gereja yang ada di Amerika itu, apa yang mereka lakukan? Mereka taruh banner orang gay di depan gereja mereka. All are welcome, semuanya diterima apa adanya. Dan jelas sekali ini menentang Alkitab. Dan saya dengar gereja-gereja di Indonesia juga banyak sekarang yang membiarkan atau mengizinkan bahkan kaum gay, homoseksual untuk bahkan melayani dalam gereja, bernyanyi di depan. Ini juga salah satu pemahaman bahwa kaum gay karena mereka tidak boleh didiskriminasi lah. Di dunia Eropa Barat sana tentu begitu gencarnya kaum LGBT ini, dan di Indonesia sekarang sudah mulai. Dan kekristenan adalah salah satu agama yang begitu mudah dimasuki karena itu tadi, karena kita sudah dibuai oleh kata-kata kasih, ya kan? Orang Kristen harus mengasihi. Oke, kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan jangan menghakimi, oke? Jangan menghakimi. Semua kita sama. Apakah itu ajaran firman Tuhan? Nah, kita melihat khususnya mengenai gay ini, apa kata Tuhan? Dan LGBTQ+. Tahu kenapa plus kan? Karena ada tambah-tambahnya banyak sekali. Okay? Lesbian, gay, bisexual, transgender, Q itu queer, artinya kamu belum tahu, kamu masih bertanya-tanya kamu ini apa, ya. Banyak sekali kemudian apanya, branch-nya, okay? Dari LGBT ini adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan dan merupakan alat penghukuman dari Tuhan. Pertama, dibenci oleh Tuhan. Yang kedua, jangan heran kalau dalam dunia saat ini LGBT ini merajalela. Kenapa? Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Ini adalah juga cara Tuhan untuk menghukum dunia. Mereka yang mencintai kaum gay adalah mereka yang menyukai apa yang najis bagi Tuhan. Oke, dari mana kita tahu itu? Roma 1 ayat 18 sampai 28. Kita baca aja semua apa kata
ayat-ayat ini, supaya kita betul-betul melihat bagaimana hal ini betul-betul adalah bagian dari murka Allah. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Mereka ini adalah orang-orang yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Mereka tidak membaca Alkitab pun mereka bisa mengerti bahwa ada Tuhan. Tapi sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kalau ditanya kenapa orang-orang Kristen progresif ini, dari argumen-argumen mereka saja sudah kita tahu bahwa mereka ini tidak masuk akal. Justru argumen-argumen seperti saya katakan tadi, seperti anak kecil. Ini hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Orang buta akan memimpin orang buta. Seperti tadi namanya Yeri Sheikh dengan bangganya mengatakan bahwa dia juga sudah membuat anaknya menjadi progresif. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Wah, kalau kamu lihat podcast mereka, mereka seolah-olah orang paling pintar, orang Kristen paling pintar. Kita percaya dengan hal-hal yang tidak masuk akal karena mereka menggunakan otak mereka, pikiran mereka. Kami lebih masuk akal. Yang masuk akal benar, yang tidak masuk akal lupakan. Wah, ya, masuk akal. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Firman Tuhan katakan, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalan. Karena itu Allah, sebagai hukumannya apa? Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Apa itu hawa nafsu yang memalukan? Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Perempuan persetubuhan yang wajar dengan laki-laki, tapi mereka memilih sesama perempuan. Lesbian. Demikian juga suami-suami, laki-laki meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Homoseksual. Laki-laki dengan laki-laki. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Dan kalau kita lihat di sini, katakan oleh Tuhan, karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Tahu ini selain daripada penghukuman dalam api neraka nantinya, dalam dunia ini juga mereka mendapatkan hukuman. Karena di dalam homoseksual, lesbian, segala macam LGBT ini terdapat penyakit-penyakit seksual yang mengerikan. HIV AIDS aja itu berasal dari homoseksual. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka sendiri, di tubuh mereka sendiri, balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Tapi mereka masih tidak mau bertobat. Mereka akan terus dan datang gereja bilang apa? Baik, bagus, boleh, kasihi, rangkul. Bukannya ditegur, bukannya disuruh bertobat, tapi atas nama tadi kasih, kasih yang sangat-sangat tidak alkitabiah. Hati-hati. Kristen progresif memimpin kita kepada penghukuman Tuhan.
Makanya mereka, saya kembali, bagaimana mereka hidup. Orang-orang yang percaya dengan Kristen progresif ini hidup sesuka hati. Nah, kalau gay saja mereka terima, apalagi yang lain-lain. Oke, kita istirahat 5 menit sebelum kita lanjutkan. Oke, yang mau ke toilet silakan ke toilet. Oke, kita lanjutkan. Masuk kembali ke ruangan yang ada di luar. Aja sedikit lagi, tidak banyak. Oke, hal yang kelima mereka katakan, kami tidak percaya bahwa orang-orang dari agama lain akan masuk neraka kecuali mereka masuk Kristen. Nah, ini adalah satu pandangan yang banyak orang suka, ya, termasuk dalam gereja saat ini. Dan banyak pendeta juga mau mengatakan hal-hal seperti ini supaya kedengaran enak, supaya tidak menghakimi segala macam. Oke, tapi apakah itu kata firman Tuhan? Kepercayaan seperti ini apakah itu benar? Agama lain tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sebagai orang Kristen percaya bahwa mereka tidak masuk surga. Itu harusnya yang kita percaya. Dari mana kita tahu itu? Dari Alkitab. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 katakan. Sering orang mengutip Yohanes 3 ayat 16. Tapi tidak mengutip ayat 17 dan 18. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari sini aja sebenarnya sudah jelas bahwa hanya yang setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, lalu kita bilang mungkin di sini adalah ya setiap orang yang percaya, tapi yang tidak percaya juga bukan berarti tidak hidup yang kekal. Apakah itu kata firman Tuhan di sini? Oh, tidak. Kita lanjutkan ayat 17 dan 18, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Lalu ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ya, kalau kamu percaya kamu tidak dihukum. Tapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Kita harus bisa mengatakan bahwa apa kata Alkitab adalah, dan ini adalah kebenaran yang kita percaya, bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan masuk surga. Dan arti kata lain, kita percaya bahwa agama lain yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak percaya Yesus sebagai Juru Selamat satu-satunya Tuhan pribadi mereka, tidak akan masuk surga. Oh, sangat-sangat tidak toleransi. Oh, ini bukan masalah toleransi atau tidak toleransi. Oke? Dalam kehidupan bernegara, kita bertoleransi dalam artian kita tidak memaksakan kepercayaan kita untuk dipercaya oleh orang lain. Itu namanya toleransi. Kita menghargai dia mau percaya apa. Orang lain mau percaya apa terserah. Tapi kalau ditanya kita percayanya apa, maka kita tidak bisa tidak mengatakan bahwa hanya yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya yang akan ke surga. Di luar itu tidak akan ke surga. Kata Alkitab demikian. Kalau pendeta kamu tidak berani mengatakan hal ini, maka bukan hanya Kristen progresif yang salah, dia pun salah. Bukan hanya Kristen progresif yang berbahaya, pendeta-pendeta demikian juga sangat-sangat berbahaya. Dan sangat jelas dalam Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Titik. Gak ada jalan lain. Hanya melalui Tuhan Yesus kamu bisa sampai kepada Allah. Gak ada jalan lain. Bukan banyak jalan menuju Roma, maka banyak jalan menuju surga. No. Hanya ada satu jalan menuju surga, yaitu melalui Tuhan Yesus. Kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu diselamatkan. Kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan dihukum. Titik. Gak ada koma, gak ada tanda 2 titik. Titik 2 atau titik koma, tidak ada. Jadi
Jadi kalau Kristen progresif tidak percaya akan hal ini, dan kalau banyak pendeta zaman sekarang juga tidak percaya dan tidak mau mengatakan hal ini, mereka sungguh tidak benar. Mereka menantang apa yang Tuhan Yesus katakan sendiri, dan tidak ada keselamatan di sana. Oke. Lalu yang terakhir mereka bilang kami tidak menyangkal hak perempuan untuk memilih apa yang terjadi pada tubuh mereka. Nah, kembali konteks dari kata-kata ini adalah konteks di Amerika sana ketika perempuan-perempuan di sana banyak yang sepakat atau setuju dengan aborsi. Mereka bilang kami mau aborsi karena itu tubuh kami, suka-suka kami. Ada yang menentang aborsi karena aborsi sama dengan pembunuhan. Tapi kan tubuh kami, suka-suka kami. Kalau kami nggak aborsi, kami yang menderita, mereka bilang. Nah, ini kita ambil sebagai contoh karena bagian ini juga kalau kita mau katakan prinsipnya sama dengan segala hal yang mereka katakan mengenai tubuh mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Mungkin mereka katakan bahwa kami suka-suka kami, mau ngapain pun kami dengan tubuh kami suka-suka kami. Makanya kita juga lihat seperti Brian, seperti tadi si Yeri Safe itu bertato semua mereka, suka-suka kami. Ini tubuh kami, siapa yang larang kami? Feminisme dalam dunia saat ini feminisme yang sangat duniawi, yang menentang apa kata firman Tuhan. Nah, kita percaya bahwa perempuan adalah ciptaan Tuhan yang harus dihargai sama seperti kaum pria tentu. Namun sama juga seperti pria, perempuan juga semua manusia yang mau hidup sebagai orang Kristen harus memilih apa yang terjadi pada tubuh mereka seperti yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang mereka mau. Jadi kalau dalam konteksnya tadi itu adalah di Amerika mengenai perempuan, tapi kita mau ambil seluruh konteks mengenai laki-laki dan perempuan, semua kita. Kalau kita mengatakan kita orang Kristen, apa yang harus terjadi dengan tubuh kita? Apakah itu suka-suka kita? Semau-mau kita? Apakah itu orang Kristen yang benar? Tentu tidak. 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Roh Allah diam di dalam kita. Ini adalah bait Allah. Maka apa yang harus kita lakukan dengan bait Allah ini? Kita harus menunjukkan kekudusan, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Yang Tuhan mau adalah bait Allah itu menjadi kudus. Yang dia tunjukkan adalah kekudusan, bukan keduniawian. Kekudusan selalu bertentangan dengan keduniawian. Jadi kalau di dalam dunia ini tato, rokok, minuman keras, segala macam yang berhubungan dengan tubuh kita masih menunjukkan keduniawian, maka itu bukan bagian dari apa yang harus atau boleh kamu lakukan untuk tubuhmu. Itu ajaran kitab suci. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Mereka bilang, terserah ini tubuh-tubuh kami. Tuhan katakan bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tubuhmu bukan tubuhmu. Kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tubuhmu bukan lagi tubuhmu. Tubuhmu adalah milik Tuhan. Bahkan sebenarnya sebelum kamu percaya kepada Tuhan Yesus pun tubuhmu bukan tubuhmu. Siapa di sini di antara kita yang lahir dalam dunia lalu kita pilih yang mana kita mau? Lalu kita bisa mempunyai kuasa untuk memberikan tubuh kita? Tidak ada kan? Orang semua lahir dan menerima apa adanya ketika dia lahir. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Siapa yang putuskan? Tuhan. Kita pada dasarnya tidak mempunyai hak bahkan terhadap tubuh kita ini. Setelah kita dewasa lalu kita merasa kita pintar saja, kita merasa bahwa tubuh ini milik kita. Tapi ke orang Kristen, tubuhmu bukan tubuhmu. Kalau Kristen progresif berkata bahwa tubuh mereka adalah tubuh mereka, suka-suka mereka untuk apa dengan melakukan apa dengan tubuh mereka,
maka jelas sekali mereka bukan orang Kristen. Jadi apakah Kristen progresif adalah orang Kristen? Sampai kepada poin ini kita melihat bahwa mereka bukan orang Kristen. Kenapa? Apa itu Kristen? Nah, Kristen kan berasal dari kata Kristus. Kristus berasal dari kata Kristus. Kristus berasal dari kata Mesias. Jadi kalau dibilang orang Kristen adalah orang yang percaya dengan Yesus Kristus yang historikal, yang terdapat di dalam kitab suci dari perjanjian lama ketika dia dinubuatkan sampai kepada perjanjian baru ketika dia datang ke dalam dunia. Itulah orang Kristen. Dan orang Kristen ini tentu karena berkaitan dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, berarti mereka adalah orang yang percaya seluruhnya dengan apa kata kitab suci. Maka orang yang tidak percaya kepada kitab suci dan mengedepankan pemikiran mereka sendiri, mereka adalah bukan orang Kristen. Maka saya setuju kembali untuk mengatakan bahwa Kristen progresif bukan Kristen. Kita sebut mereka Kristen progresif supaya jelas saja kepada kita bahwa mereka menyebut diri mereka sebagai Kristen progresif. Tapi sesungguhnya saya pun enggan sebenarnya untuk mengatakan mereka bahwa Kristen progresif, karena mereka bukan Kristen. Dasar-dasar iman Kristen yang sangat-sangat jelas terdapat dalam Alkitab mereka tolak. Mereka tidak mau. Dan saya rasa kita harus memperingatkan semua orang yang kita kenal, yang kita kasih untuk berhenti kalau mereka ada melihat dan mendengar dan terus pergi ke YouTube-nya si Brian ini. Hati-hati sekali, karena cara mereka berbicara kalau kita tidak kuat di dalam pengetahuan kita akan Alkitab, kamu akan tertipu. Makanya kan sebelum-sebelumnya, sebelum ada istilah Kristen progresif, mereka ungkapkan, banyak orang yang masih suka dengan menonton. Lihat aja subscribersnya berapa, lihat aja viewsnya berapa, orang yang menonton mereka ketika mereka masukkan video di dalam. Jadi sangat jelas Kristen progresif bukanlah Kristen. Mereka mengatasnamakan diri Kristen, tapi ajaran mereka sangat bertolak belakang dengan ajaran firman Tuhan. Mengenai mereka firman Tuhan katakan. Lalu apa respon kita? Apa yang harus kita katakan mengenai Kristen progresif? Tuhan katakan, tetapi sekalipun kami ada seorang malaikat di sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Apa kata firman Tuhan? Terkutuklah dia. Injil yang lain. Apa itu Injil yang lain? Injil yang lain artinya Injil yang masih menggunakan nama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus dalam bentuk yang lain. Tuhan Yesus yang bukan satu-satunya juru selamat kan? Di luar Tuhan Yesus masih ada keselamatan. Ini ada Injil lain. Dan siapa yang mengajarkan hal demikian? Rasul Paulus katakan, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Ditekankan kembali oleh Rasul Paulus, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Enggak main-main. Jadi respon kita juga terhadap Kristen progresif seperti Brian dan orang-orang yang mengajarkan Kristen progresif ini adalah sama seperti apa kata Tuhan di sini. Terkutuklah dia. Ini adalah perkataan firman Tuhan. Ini adalah yang dikatakan oleh Tuhan, bukan kita yang katakan. Jadi kita seharusnya orang Kristen sangat-sangat pergi dan berteriak untuk mereka berhenti mengajarkan ajaran-ajaran ini. Dan kita harus membuat orang-orang Kristen yang ada di sekitar kita yang kita kasih untuk berhenti menonton mereka. Kenapa mereka masih terus di YouTube? Kenapa banyak yang menonton mereka? Dan YouTube lain yang hanya mencari views yang hanya menunjukkan kesesatan saja akan terus mengundang mereka. Makanya saya tidak heran bahwa di antara begitu banyak pendeta-pendeta yang bisa mengajarkan ajaran-ajaran yang baik, yang diundang ke acara seperti Lock-in itu adalah si Brian ini. Ya. Nah, acara-acara yang tidak mengajarkan kebenaran yang sesuai dengan Alkitab hanya mau pendeta-pendeta yang seperti ini. Karena mereka mau
ketidakbenaran itu terus dikumandangkan. Hati-hati sekali, mengerikan. Dan inilah yang paling banyak viewsnya di sosial media. Makanya saya setuju dengan salah satu komentar yang ada di YouTube-nya si Brian yang mengatakan ini. Dia bilang apa? Progresivitas pertama di Alkitab adalah ketika ada yang bertanya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Siapa yang bilang itu? Iblis. Karena progresivitas atau Kristen progresif adalah sering dikatakan oleh si Brian, Kristen progresif adalah Kristen yang mengkaji ulang, yang mengevaluasi ulang, yang terus mempertanyakan kepercayaannya. Kenapa aku harus percaya ini? Makanya itu adalah pertanyaan dari si iblis yang terus mempertanyakan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Benar, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Itu adalah firman Tuhan, tapi dipertanyakan. Firman Tuhan terus dipertanyakan. Dan itu adalah suara dari iblis. Jadi jangan tertipu. Jangan tertipu. Hati-hati. Perkataan-perkataan ini tidak enak didengar, tapi lebih baik daripada kamu tersesat dan masuk dalam api neraka. Kalau mereka pun mendengar kata-kata saya ini, biarlah mereka bertobat. Selagi mereka masih hidup, mudah-mudahan mereka mau bertobat. Dan mereka kemudian mengklarifikasi dan meminta maaf untuk segala ajaran mereka yang sudah menyesatkan begitu banyak orang. Jadi kalau mereka pun tidak mau bertobat, mungkin itu adalah hukuman daripada Tuhan, membuat hati mereka keras, sama seperti Firaun. Dan saya melihat kekerasan hati mereka, karena mereka, kalau kita lihat kembali YouTube mereka selalu berbicara seolah-olah mereka benar, mereka yang paling benar. Mereka bahkan menghina kekristenan, kepercayaan Kristen lainnya, apalagi yang berhubungan dengan hal-hal supranatural. Oh, mereka paling anti dengan hal seperti itu, dan membicarakannya dengan cara-cara yang tidak senang dengan hal-hal itu, menganggap diri mereka sendiri lebih pintar, lebih hebat, lebih tahu. Maka mereka akan terus di dalam kesesatan mereka. Dan seperti kata firman Tuhan, terkutuklah mereka, terkutuklah dia. Jadi malam hari ini kita melihat tentang Kristen progresif ini. Hati-hati, oke? Hati-hati. Apalagi sekarang mungkin di sosial media kita kadang pikir, oh anakku, saudaraku pergi ke YouTube, yang mereka dengar adalah orang-orang berbicara tentang Alkitab, orang-orang berbicara tentang kekristenan. Oh, itu udah bagus. No. Kebanyakan yang ada di YouTube, yang kebanyakan ada di sosial media justru adalah ajaran-ajaran sesat. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak waspada, kita bisa masuk ke dalam ajaran-ajaran ini. Oke, jadi mindset ini yang tadi saya sudah paparkan kepada kita, kiranya menolong kita untuk memperhatikan diri kita dan orang-orang lain di sekitar kita, dan lebih lagi membuat kita lebih mau mempelajari firman Tuhan lebih dalam, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa kebenaran seperti ini. Oke, ada pertanyaan?